Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Wa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Lurus Solo, bil khusus yang hadir ta'lim pada kesempatan malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Shalawat serta salam mari kita tersanjungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini kita melanjutkan metodologi taklim dengan sungguhan Al-Qur'anul Karim, pembahasan tentang tajwid, nahwu, shoroh, tafsir dan terjemahnya. Yang malam ini di surah Ali Imran ayat 106 yang diawali dengan kalimat yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Dan ada kebetulan ini bulan Muharram, bulan kemuliaan, bulan move on, bulan diangkatnya derita dari sebagian orang-orang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Yakub dan lain sebagainya. Terjadi pada bulan Muharram ini. Penjelasannya bagaimana? Kalau Bapak pengen penjelasannya dari kitabnya, bagaimana kalau malam ini kita kaji kemuliaan bulan Muharram saja? Gimana? Muharram saja. Baik. Senang, baik. Kalau begitu silakan dibuka surah At-Taubah. Surat At-Taubah di ayat 36. Kita ngaji satu ayat malam ini. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga sebelum membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup
dengan niat akan selalu hadir di majelis taklim. Semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, hati yang lapang untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabati Rasulillah, berkati mu'alifah tafsir wa bisiril Fatihah. Billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Tanwin ketemu ha, idhar, alqi, jelaskan, idharkan. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Nanti ketemu Pak, itu juga ikhfa, namun ikhfa ausad. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Baik hadirin, kita langsung saja baca bersama-sama karena penjelasannya banyak. Yuk baca bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhur, sesungguhnya bilangan bulan al-muqtadda biha, yang terhitung bulan hijriyah, lisanah, untuk selama 1 tahun, indallah, menurut Allah, yaitu isna asyara syahran, ada 12 bulan. Walaupun pada perjalanan dunia 12 ini berkembang menjadi 13, bahkan sempat menjadi 14 bulan dalam 1 tahun. Ketika orang-orang Jazirah Arab sibuk dengan perangnya, sehingga 1 bulan diperpanjang sampai 2 bulan supaya tidak terkena yang 4 bulan ini. Zaman Nabi Muhammad SAW dikembalikan lagi menjadi 12 bulan. Yang sebenarnya 12 bulan itu ada sudah tercatat di Lauh Mahfuznya Allah. Sejak yauma khalaqas samawati wal arda, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 12 bulan itu sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Namun di antara 12 bulan tadi, ada baterai enggak? Di antara 12 bulan tadi, baterai kecil, baterai jam. Di antara 12 bulan tadi, sebagaimana klub pemain bola itu juga ada ketuanya, ada pelatihnya, ada yang istimewanya, ada pimpinannya, ada yang dimuliakan. Maka Allah mengatakan minha, di antara 12 bulan tadi, asyhur arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan, ay muharramatun, dimuliakan. Bulan apa saja yang dimuliakan? Dzulqa'dah. Yang pertama bulan Dzulqa'dah, Hafid. Wa Dzulhijjah, dan Dzulhijjah bulan haji. Kenapa bulan haji dimuliakan? Karena di bulan itu umat Islam menunaikan ibadah haji. Di bulan itu Arafah menjadi lautan manusia. Di bulan haji itu sejarah Ibrahim diulang oleh umat Islam. Di bulan haji itu Ka'bah dikelilingi orang tawaf lebih banyak dari biasanya. Di bulan itu banyak keistimewaan kalau bicara Dzulhijjah. Yang kedua, wal Muharram, bulan Muharram. Ada apa dengan bulan Muharram? Selama ini kita nyaris tidak sadar kemuliaan bulan Muharram. Bahkan kalau kita sadari, mungkin kita akan menjawab, oh pantes Nabi mencantumkan bulan pertama dalam tahun Hijriyah dengan bulan Muharram. Alhamdulillahilladzi tataha kullu amin bi syahril Muharram. Ternyata di dalamnya wajab malahu bi yaumi Asyura al-Mu'azzam. Itu khutbah saya, dan Allah perindah bulan Muharram itu dengan adanya
hari Asyura. Kemuliaan hari Asyura tidak cuma diketahui sekarang saja, tetapi sejak zaman dulu kita tahu bahwa Asyura itu bulan mulia. Apalagi saudara-saudara kita di Jawa membesarkan Asyura itu lebih daripada bulan yang lain, cuman namanya diganti bukan Asyura tapi bulan Syura. Bulan Syura. Dan kegiatannya juga berganti dari ibadah menjadi bulan mandiin keris, mandiin barang keramat. Astagfirullahaladzim, besi tua dimandiin, yang mandiinnya nggak mandiin. Dzalika dinul qayyim. Dengan demikian agama menjadi kuat, agama menjadi jejak, agama menjadi mustaqim, istiqomah. Nah, oleh karena itu, karena buat 4 bulan tadi bulan yang mulia, Allah pesankan fala tadzlimu bihinna, maka kalian jangan berbuat zalim di bulan yang 4 ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Al-Ashhur Muharram anfusakum, baik zalim kepada diri sendiri bil ma'asi, dengan kemaksiatan. Kenapa? Fa inna, karena berbuat kejahatan pihak di dalam bulan yang 4 ini a'zamu wizra, dosanya dilipat gandakan oleh Allah. Maka gencatan senjata antara Iran dan Israel, orang Iran menyambutnya dengan lega hati karena menghormati bulan Muharram. Tapi kata Allah, wa qatilul musyrikina kafah, dan kalian perangi orang-orang musyrik, perangi orang-orang kafir kafah, semuanya, seluruhnya, tanpa ada kata ampun, tanpa ada kata maaf. Jangan abaikan permintaan maaf. Iran please stop, Iran please stop, nggak usah didengar, hajar aja. Baru 12 hari please stop. Palestina udah berapa tahun lo hajar. Dan Allah memberikan kesempatan di sini, kalau mereka yang mulai jami'an kama yuqatilunakum, perangi kalau mereka mendahului. Jadi Iran itu kita abaikan akidah Syiahnya. Yang penting Iran membela Palestina, maka siapapun yang membela Palestina kita harus dukung dia. Ini soal kemanusiaan, bukan soal ibadah makhluk. Ini soal perang. Cina aja ngedukung, masa kita umat Islam gak mau ngedukung? Adapun akidahnya nggak masuk, jangan diikuti akidahnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kama yuqatilunakum kafah, habisin kafah. Wa'lamu, dan ketahuilah, anallah, pertolongan Allah ma'al muttaqin, pasti bersama orang-orang yang takwa. Kalau dibanding ketakwaan Iran dengan Israel, otomatis Iran Muslim, walaupun Syiah lebih bertakwa daripada Israel, Yahudi, jahat, Zionis, maka Iran akan mendapat pertolongan dalam ayat ini. Allah janji Iran akan mendapatkan bil auni, dengan pertolongan, nasri, dan dukungan. Ayat ini terbukti. Karena Iran membela diri dan Iran dalam kemenangan. Israel mengatakan bom Iran itu nggak berdampak yang merugikan. Ternyata belakangan ini dicium bau busuk manusia di dalam gedung. Ternyata ada 6.000 mayat di dalam gedung terkubur oleh puing. Mampus. Bulan Muharram.
Ada apa dengan bulan Muharram? Di dalam kitab I'anatul Talibin, Bapak lihat di dalam kitab I'anatul Talibin, Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi Muhammad, ihtasib 'alallahi ayyukaffira sanata qablahu. Berpuasalah karena Allah agar Allah berkenan menghapus dosa kita setahun yang lalu. Dan tidak cuma di dalam kitab I'anatul Talibin, banyak di kitab-kitab yang lain yang menjanjikan hadis Nabi ini, siapa yang berpuasa satu hari di bulan Muharram, tanggal berapa saja, mulai tanggal kemarin tanggal 1 sampai tanggal 8, maka puasa satu hari akan dapat balasan, diampuni dosa, dihapus dosa selama 1 tahun. Barangkali bapak-bapak masih punya dosa, pengen diampunkan oleh Allah, ya puasalah 1 hari. Ampun. Berisik. Makan apa itu bocah makanannya? Sampai-sampai untuk membuktikan kemuliaan bulan Muharram, tanggal 10-nya hari Asyura. Orang Jawa mengatakan bulan Syuro. Sebenarnya salah itu. Bulannya namanya Muharram. Syuro itu harinya. Syuro itu dari kalimat Asyura, dari kalimat Asyirun. Asyirun itu 10, Asyura tanggal 10. Jadi Syuro itu tanggalnya, bukan bulannya. Bulannya namanya Muharram, seperti kita baca tadi. Muharram, bukan bulan Syuro, bukan. Ini kan salah kaprah, salah gagal paham. Lagi-lagi, bulannya bukan bulan Syuro, bulannya bulan Muharram. Syuro itu bukan nama bulan, tetapi nama hari, tanggal ke-10. Saking mulianya tanggal ke-10, maka di dalam khutbah saya ada kalimat wajam malahu biyaumi Asyura. Dan Allah gendingkan, gagahkan, hebatkan Muharram dengan tanggal 10, sampai-sampai innallah azza wa jalla, sesungguhnya Allah maha mulia dan maha agung, iftarada, mewajibkan ala Bani Israila, untuk Bani Israel. Ini diwajibkan untuk Bani Israel. Orang-orang dulu Bani Israel itu yang dipimpin di bawah tangan Nabi mulia, Nabi Yakub, nabinya para nabi. Kalau sekarang Israel bukan Bani Israel lagi, tapi Zionis, penjahat dunia yang dipimpin oleh setan tahu. Yang diwajibkan Allah dulu, Shauma yaumil fisana, puasa 1 hari di dalam 1 tahun. Jadi Bani Israel itu puasanya cuma 1 hari dalam 1 tahun. Karena ibadah-ibadah umat yang dulu itu lebih ringan. Seperti sholat. Nabi Adam dan umatnya sholatnya sehari semalam cuma subuh tok, nggak ada sholat zuhur, nggak ada sholat asar, nggak ada sholat maghrib, nggak ada sholat isya. Nabi Daud sholatnya cuma duhur tok, nggak ada sholat asar, nggak ada sholat maghrib, nggak ada sholat isya. Nabi Sulaiman hanya asar saja. Nabi Isa hanya maghrib saja. Nabi Musa hanya isya saja. Setiap nabi dan umatnya hanya 1 kali sholat, kecuali umat Nabi Muhammad SAW sholatnya paling banyak. Bahkan kalau nggak diprotes sama Nabi Musa kan 50 waktu gitu. Ada yang mengatakan kalau sholat 50 waktu, kapan bisa tidurnya? Kapan bisa kerjanya? Itu pemahaman yang gagal. Namanya sholat itu kalau jadi 50 waktu Allah wajibkan kepada Nabi Muhammad,
Mungkin bentuknya bukan kayak sholat yang sekarang. Karena Allah di dalam Al-Quran mengatakan ketika burung mengepakkan sayapnya itu sudah termasuk sholat. Kullu ya'lamu sholatahu wa tasbihahu. Baca tasbih itu juga sudah sholat. Maka kalau diwajibkan 50 waktu, bisa jadi cuma baca tasbih aja 50 kali. Lebih enak lagi malah kalau diprotes sama Nabi Musa. Daripada sholat isya 4 rakaat, kadang-kadang lupa jadi 5 rakaat, kadang-kadang lupa jadi 3 rakaat. Dengan baca tasbih 50 kali. Nah, kapan Bani Israil diperintahkan puasa oleh Allah? Wa huwa yauma Asyura, itu pada hari Asyura. Hari Asyura itu hari lagi. Asyura itu hari. Kapan hari Asyura? Wa huwa yaumul ashiru minal Haram, itu tanggal 10 dari bulan Muharram. Untuk tahun ini jatuh tanggal 10-nya insyaallah pada hari Ahad. Sedangkan hari Ahad saya mau ngecor terakhir di rumah minta bantuan. Gimana jamaahnya? Yang nggak puasa bantuin ngecor kan? Oleh karena itu kata Nabi Muhammad SAW, pasumuhu, maka puasalah kalian pada tanggal 10 itu. Karena setiap hari yang Allah perintahkan puasa untuk manusia, pasti hari itu ada keistimewaan. Hari apapun. Agama memerintahkan puasa Senin Kemis, ternyata puasa Senin itu kelahiran Nabi, Kemis itu apesnya Nabi. Allah perintahkan kita puasa bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan itulah turunnya Lailatul Qadar. Artinya setiap momen yang diperintahkan oleh Allah untuk puasa kepada hambanya itu pasti hari pilihan. Maka Allah beritakan puasa Bani Israil pada tanggal 10 bulan Muharram, berarti tanggal 10 ini juga memiliki banyak keistimewaan. Sampai Nabi Muhammad pasumuhu, puasalah kalian, wasi'u yalakum ala yarikum, bahagiakan keluarga kita, senangkan keluarga kita. Fa innahu man wasa'a ala yari wa ahli min malihi, maka sungguhnya orang yang membahagiakan keluarganya dan rakyatnya min mali dari hartanya, wasa'a fihi Allahu alaihi sa'ilan sanata, maka Allah akan meluaskan rezekinya pada tahun itu juga. Amin. Cuman hadis terakhir di dalam kitab Ihyatul Ulum yang disampaikan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, in baqaitu ila qabilin, pastilah mutiatul qasam, Nabi bersumpah, pasti seandainya aku masih hidup ila qabilin sampai tahun depan, la asumana tasi'a, pasti akan berpuasa mulai tanggal 9. Kenapa Nabi menganjurkan puasa tanggal 9? Karena untuk membedakan antara kita dengan Bani Israil. Kalau Bani Israil puasanya hanya 1 hari tanggal 10, kita 2 hari mulai tanggal 9. Dengan itu ada perbedaan antara Bani Israil dengan umatnya Nabi Muhammad. Tapi ada di grup, nggak bisa kalau tidak dimulai tanggal 9, nggak bisa hanya tanggal 10. Boleh aja. Nabi juga itu cuma berjanji, ternyata umurnya Nabi nggak sampai puasa tanggal 9. Setelah ngomong ini, Nabi wafat, tidak melaksanakan tanggal 9. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau mau puasa, nawaitu Ramadan min yaumi tasu'a, ya saya berpuasa esok hari dari hari Tasu'a karena Allah Ta'ala, atau nawaitu Ramadan min yaumi Asyura sunnatan ta'ala, ya saya berpuasa esok hari dari hari Asyura sunnah karena Allah Ta'ala. Amalan sosial yang dilakukan 12 amalan ibadah Asyura, berkeramas. Nah, berkeramas itu sebenarnya ngeramasin diri sendiri sebagaimana kita mau puasa. Keramas bukan nyuci keris, bukan.
bukan nyuci batu cincin, bukan. Puasa sunnah, bersedekah, silaturahim, salat qada, barangkali ada yang masih ketinggalan, motong kuku, besuk orang sakit, ziarah kepada alim, memakai sifat, menyenangkan keluarga, usap kepala hati, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya. Nah, ada apa dengan hari Asyura? Peristiwa yang terjadi pada hari Asyura. Yang pertama, Nabi Adam memperoleh ampunan Allah sehingga ia menjadi nabi yang sholih. Nabi Adam berbuat dosa di surga, diusir oleh Allah. 40 tahun tidak ketemu dengan istrinya Hawa. Setelah 40 tahun Allah pertemukan Adam dan Hawa di Jabal Rahmah. Maka Jabal Rahmah sampai sekarang itu batunya nggak pernah bersih, kotor mulu, kotor dengan tulisan. Karena ada mitos kalau kita nulis nama kita dan nama perempuan di batu yang ada di Jabal Rahmah, itu akan jadi jodoh beneran. Karena Nabi Adam, Siti dan Siti Hawa itu bertemunya di Jabal Rahmah itu. Padahal sore itu suaminya Wajat sama polisi sudah dibersihkan, disemprot pakai kimia, itu luntur semua bersih. Pagi-pagi jam 10 sudah penuh lagi. Nggak tahu siapa yang nulis. Saya kesana nggak pernah nulis. Nabi Idris diangkat oleh Allah ke tempat yang tinggi serta mulia dalam surga. Gara-garanya Nabi Idris diajak temannya, diajak bestinya. Kata bestinya, malaikat Azrail, Idris, main yuk. Kemana Ot? Malaikat maut. Itu besti banget teman Idris. Kemana Ot? Surga dong. Tapi nggak boleh ke surga katanya. Surga itu akhirat kan. Syarat orang masuk ke surga, mati dulu, neraka dulu, baru surga. Akhirnya malaikat maut mencabut nyawa Nabi Idris. Gitu dihidupkan lagi, ditanya, gimana Dis? Cabut nyawa enak apa enggak? Enak apaan lu? Kalau Nabi Idris mengatakan, seandainya ada seekor kambing dikuliti hidup-hidup, setelah itu dibanyu dengan cuka bercampur garam. Bayangkan bagaimana sakitnya. Dicabut nyawa, kata Nabi Idris, itu 700 kali lipat pedihnya daripada seekor kambing yang dikuliti tadi. Sama di kalma, masa si Idris? Kan gue nyebutnya pelan-pelan sama lu mah. Ketika cabutan malaikat maut sama bestiknya saja terasa sakit begitu, ya apalagi sama kita. Nggak kenal-kenal aja. Maka hati-hati. Nabi Nuh mendaratkan perahunya setelah lama berada di atas banjir bandang. Nabi Nuh 40 hari dalam satu kaul terombang-ambing di atas banjir bandang. Cuman aneh ya Indonesia, setelah ahli teologi dunia meneliti kapal Nabi Nuh, ternyata mereka menyimpulkan itu kayu jati. Maka disinyalir oleh sebagian mereka berarti Nabi Nuh di Indonesia dulu hidupnya. Bahkan diklaim oleh orang Jawa Timur, Nabi Nuh itu orang Jawa Timur. Astaga. Ya terserah sih. Karena kayu jati kan Jawa Timur. Itu tanggal 10 bulan Muharram ini, peristiwa ini terjadinya tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari panasnya api yang membakarnya. Seminggu Nabi Ibrahim dibakar. Cara pembakaran yang dilakukan oleh Namrud, Nabi Ibrahim bukan dipanggang pakai sate lagi, tapi dimasukkannya pakai banding besar. Ditarik oleh kaumnya Namrud, dilepas, tuing, Nabi Ibrahim terbang. Kena gedenya api, nggak ada yang berani dekat. Seminggu ditabung, seminggu dibakar. Seminggu kemudian apinya habis, Nabi Ibrahim bangun dari debu. Diharapkan Nabi Ibrahim gosok,
jangankan gosong ternyata merasa panas pun tidak. Ya, yang padahal Allah mengajarkan cuma satu ayat, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Maka kalau ada santri kita minta api, punya korek enggak ada Pak. Bentar ya, ngambil bara dari tungku dibawa ke tangan, dia enggak gosong, enggak usah aneh. Itu ayatnya, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Tapi pulang dari sini Bapak jangan langsung nyoba ya. Itu harus puasa dulu, harus dijajah. Nabi Ibrahim, Nabi Musa menerima kitab suci dari Allah yang disebut kitab Taurat, itu juga pada tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Yusuf keluar dari penjara gara-gara terkena fitnah oleh keluarga raja. Kenapa saya di sini menuliskan gara-gara terkena fitnah? Karena Nabi Yusuf itu difitnah. Jadi anak angkat, disenengin sama ibu angkat, kemudian diperkosa. Nabi Yusuf hampir terkena perkosanya. Cuma Nabi Yusuf ketika hasratnya meninggi, ada roh ayahnya datang menggagalkannya. Nabi Yakub datang saat itu. Jadi Nabi Yusuf itu keluar di kamarnya, dijambak oleh istri raja yang bernama siapa? Zulekha, robek baju belakangnya. Dibawa persidangan, tidak ada yang berani bersaksi karena di kamar itu cuma berdua, ketiga anak kecil. Akhirnya anak kecil yang masih digendong berbicara, wahai tuan hakim, lihat saja baju Yusuf itu robek depan apa robek belakang. In kunta qamisuhu min qubulin fasodaqat bahwa minal kadhim. Kalau baju Yusuf itu robeknya robek depan, berarti Zulekha yang benar. Yusuf mau memperkosa Zulekha, kena perkosa lewat depan. Tapi wa in kana qamisuhu qudda min qubulin, kalau Nabi Yusuf itu bajunya robek belakang, berarti fakadzabat Zulekha yang salah, wa huwa minas shadiqin, berarti Yusuf yang benar, kena Zulekha yang narik dari belakang. Ketika Yusuf mau kabur ditarik sama Zulekha, maka bajunya robek belakang. Pas begitu diperiksa sama hakim, ternyata baju Nabi Yusuf robeknya robek belakang. Kira-kira siapa yang benar? Yusuf. Yang salah. Tapi kesimpulannya yang dipenjara siapa? Memang dari dulu begitu Pak hukumnya. Dari dulu begitu. Dari dulu. Bukan hanya di Indonesia aja, dari dulu begitu. Yang salah siapa yang dipenjara. Maka jangan bermain dengan hukum positif lah. Bayangkan 7 tahun Nabi Yusuf di penjara. Dikeluarkan ini pada tanggal 10 bulan Muharram, pada hari Asyura. Nabi Yakub kembali bisa melihat setelah lama buta karena memikirkan Yusuf. Bayangkan Pak, Yusuf yang lagi lucu-lucunya, sekitar 6-7 tahun, diajak main sama bapak, sama abang-abangnya, gembala kambing. Nabi Yusuf dimakan macan. Darah Yusuf dibawa ke rumah. Nabi Yakub tidak percaya, nggak mungkin putra Nabi itu, nggak mungkin macan berani makan putra Nabi, nggak mungkin. Cuman tidak ada dasar, sehingga Nabi Yusuf setiap saat menangisi Yusuf. Maghrib ingat Yusuf nangis, Isya ingat, Nabi Yakub sampai 7 tahun matanya buta, nggak bisa melihat. Nah disembuhkan oleh Allah itu pada tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Ayub sembuh dari sakitnya yang membuat beliau menderita belasan tahun, kurang lebih 18 tahun Nabi Ayub sakit, sampai dagingnya merotol. Sekira Nabi Ayub itu berdiri di lapangan kena sinar matahari, maka bayangannya bukan lagi bayangan manusia, tetapi bayangan tengkorak, tidak ada daging kecuali hati dan lidah. Itu disembuhkannya juga tanggal 10 bulan Muharram, hari Asyura. Kesembilan Nabi Yunus dikeluarkan oleh Allah dari dalam perut seekor ikan yang disebut Hud. Itu juga pada tanggal 10 bulan Muharram, hari Asyura. Nabi Musa membelah laut untuk jalan
umatnya Bani Israel itu juga pada tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Daud memperoleh ampunan dari Allah atas dosa yang pernah dilakukan. Bapak tahu dosanya Nabi Daud? Nabi Daud itu seorang nabi yang ganteng, kaya. Yang kita kenal nabi yang kaya siapa? Dari mana kayanya di Sulaiman? Apa bisnis pancing Nabi Sulaiman? Apa bisnis ikan? Enggak. Allah buka rahasia kekayaan Nabi Sulaiman. Wa warisa Sulaimanu Dawud alaihi salam. Ternyata kekayaannya cuma dapat warisan dari Nabi Daud. Kenapa kekayaan dilakopkan kepada Sulaiman? Karena kalau dilakopkan kepada Nabi Daud, Sulaiman nggak kebagian apa-apa. Nabi Daud itu orang yang ganteng, kaya raya, raja, nabi. Sampai istrinya aja Nabi Daud itu 99. Cuman sedikit Nabi Daud itu agak playboy. Suatu hari Nabi Daud keliling wilayah, ngontrol masyarakatnya, ngontrol umatnya, takut ada keluhan. Pada sebuah tempat Nabi Daud itu tergoda oleh burung merpati yang bulunya berwarna emas. Jarang-jarang burung merpati bulunya berwarna emas. Dideketinlah oleh Nabi Daud, terbang merpati dekat. Dideketin lagi, terbang lagi dekat. Maka sampai sekarang dikenal dengan jinak merpati. Sampai pada akhirnya merpati itu membawa Nabi Daud ke sebuah sumur mandi masyarakat. Begitu dilihat ada yang mandi, perempuan lagi mandi. Sejelek apapun perempuan lagi mandi itu kelihatannya cantik. Apalagi ini memang cantik. Ditungguin sama Daud. Nabi istrinya sudah 99, nungguin bini orang lagi mandi. Ngintip. Dasar playboy. Pulang yang mandi diikutin ke rumahnya, masuk ke rumah diikutin. Pas assalamualaikum mau nemuin perempuan tadi, ternyata yang keluar seorang laki-laki yang gagah. Nabi Daud berkata, mohon maaf Bapak, ini perempuan yang mandi, habis mandi tadi masuk ke rumah ini. Iya, emang ini rumahnya? Kata yang tuan rumah, iya ini rumahnya dan saya suaminya. Seandainya Bapak ketemu peristiwa itu gimana selanjutnya? Kira-kira maju apa mundur? Mohon maaf Pak, kalau Bapak suaminya. Nabi Daud enggak. Oh, kebetulan kalau Bapak suaminya, tolong ceraikan istri Bapak sekarang juga untuk saya. Daud. Sampai suaminya ngomong gini, walau tis'atu wa tis'una najah wali naj'atul wahdah. Cerita dalam Al-Quran Allah menceritakan, Tuhan, kan Tuhan sudah punya istri 99. Saya punya istri cuma satu-satunya ini Tuhan. Kok tega Tuhan berkata begitu untuk menceraikan istri saya? Kata Nabi Daud, tidak, ini sudah keputusan saya, tidak bisa diganggu gugat. Diceraikan. Nabi Daud istrinya 100. Bahkan satu katakil itu yang istri yang 100 ini yang melahirkan Sulaiman. Nah, dosa banget itu diampunkan oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Nabi Sulaiman mendapat kerajaan, kemuliaan, kekayaan dari Allah itu juga Nabi Sulaiman. Tanggal 10 bulan Muharram Nabi Muhammad memperoleh ampunan dari Allah itu juga ada Sulaiman. Alam dunia pertama kalinya diciptakan oleh Allah itu pada hari Asyura. Juga hujan yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi juga pada hari Asyura. Rahmat ilahi yang pertama kali diturunkan oleh Allah itu juga pada hari Asyura, dan masih banyak peristiwa-peristiwa lainnya yang tidak dapat diceritakan di dalam kertas. Banyak. Mudah-mudahan dengan melaksanakan ibadah puasa Asyura, kalau kita punya dosa diampunkan dosanya kita, kalau kita punya kekurangan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
segala hajat kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.